Baik, para bunda yang dirahmati Allah, hari ini kita kembali membahas terkait dengan ilmu fikih, kajian rutinitas pada hari Senin. Kemarin kami tengok di bukunya itu, setelah kajian kita kemarin sebelum Lebaran itu, ini masuk pada bab haji. Saya belum pernah haji. Bab haji dan umroh. Haji itu bisa saja wajib, bisa saja sunnah, bisa saja makruh, bisa saja haram. Itu haji. Kapan wajibnya kita itu haji? Kita mampu. Kalau kita mampu, wajib hukumnya haji. Nanti kita akan sebut orang-orang yang siapa saja yang wajib haji. Dan ada lagi namanya hukum wajib itu sunnah. Kapan wajib itu haji itu hukumnya sunnah? Yaitu ketika anak kecil. Anak kecil itu kalau dia pergi haji, itu dia nggak wajib haji, tapi sunnah. Kalau dia sudah dewasa nanti, kewajiban hajinya nggak gugur. Walaupun dia haji, dia tetap ada kewajiban haji saat dewasa nanti. Kalau kita bawa anak kecil itu haji, sah hajinya. Cuman tidak menggugur kewajiban hajinya. Nanti saat dia dewasa masih ada kewajiban haji tersebut. Seperti itu. Haji dan umrah itu satu kali saja seumur hidup. Dan terkadang juga haji itu hukumnya makruh. Kapan haji itu makruh? Saat kita ragu. Ini di perjalanan selamat, di saat perjalanan ada tidak daruratnya. Kita ragu antara darurat dan maslahat, maka dalam keraguan itu kita pun berangkat, maka hukumnya makruh. Dan haji hukumnya haram ketika dalam keadaan darurat. Nggak tahu ada peperangan itu. Ini kalau kita naik pesawat kayak bisa bahaya itu. Kita pergi juga, itu haram jadinya. Jadi bisa saja wajib, bisa saja sunnah, bisa saja makruh, dan bisa saja haram. Tapi kita hari ini bahas tentang syarat-syarat wajibnya haji. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan haji. Wa huwa lughatan al-qasdu wa syar'an qasdul baitil al-harami lin nusuk. Haji itu secara bahasa adalah menyengaja. Haji itu secara bahasa itu adalah al-qasdu, artinya menyengaja. Itu arti haji. Al-hajj, itu artinya menyengaja secara bahasa. Tapi yang dimaksud dengan syariat, ketika kita berbicara tentang haji, tentu kita berbicara tentang syariatnya, tentang istilahnya. Yang dimaksud dengan haji itu adalah menyengaja mendatangi Baitul Haram guna untuk melaksanakan ibadah. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan syariat, mendatangi Baitul Haram guna untuk melaksanakan ibadah. Itu yang dimaksud dengan haji. Secara bahasa menyengaja, secara istilah artinya adalah menyengaja mendatangi Baitul Haram guna untuk melaksanakan ibadah. Kemudian wasyara'itu wujubil haji sab'atu asya. Kemudian syarat-syarat wajib haji. Kapan orang itu diwajibkan untuk haji? Itu ada syarat yang ia harus penuhi. Kalau syarat ini dia penuhi, maka wajib baginya untuk mendatangi Baitul Haram. Maka disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib oleh Matan Takrib yang disyarahi oleh Imam Abul Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qarib ini, orang itu diwajibkan berhaji itu ketika dia memenuhi sab'atu asya, 7 syarat.
Jadi ada 7 syarat yang wajib ia penuhi ketika dia mendatangi Baitul Haram. Sab'atu asya. Wa fi ba'din nusakhi sab'un khisal. Dalam sebagian redaksi bahasa Arabnya itu menggunakan sab'un khisal. Dalam artian yaitu adalah 7 perkara yang mesti harus dipenuhi bagi orang-orang yang ingin mendatangi Baitul Haram. Yaitu Makkah Al-Mukarramah. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Mesti harus beragama Islam. Orang di luar Islam itu tidak wajib untuk datang haji, karena tidak dituntut di dunia, tapi dituntut saat di akhirat. Orang kafir itu di dunia tidak ada tuntutan untuk mendatangi Baitul Haram. Sama dengan sholat. Orang kafir nggak wajib sholat. Tuntutan itu hanya di dunia saja. Tapi di akhirat ada konsekuensi tertentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti dia tidak wajib, dia tidak berdosa. Enggak. Orang kafir dia tidak wajib sholat. Tapi tuntutan itu hanya di dunia. Ketika di akhirat nanti, walaupun tidak ada tuntutan di dunia, dia ada konsekuensi khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang kafir. Orang kafirnya asli. Kalau orang murtad gimana? Orang murtad ya dia tetap ada kewajiban haji, tapi hajinya tidak sah. Itu orang murtad. Nanti di akhirat akan dituntut dia. Artinya dia tetap terus ada kewajiban haji di dunia, tapi hajinya tidak sah. Nanti akan dituntut lagi di akhirat. Jadi yang pertama adalah Islam. Orang Islam maka wajib bagi dia untuk haji. Kemudian yang kedua adalah wal aqlu. Wal aqlu artinya berakal. Berarti orang gila tidak wajib haji. Yang wajib haji adalah orang yang waras. Kalau orang gila ini haji sah nggak? Bisa nggak? Ya sah apa? Kalau kita bawa ya sah-sah aja kita bawa dia. Tapi masalahnya dia nggak bisa berniat nanti sampai ke Masjidil Haram. Jadi orang yang tidak berakal maka dia tidak wajib untuk mendatangi Masjidil Haram. Nah, bukan berakal dulu, al-bulugh, balik dulu. Ya. Berakal yang nomor 3. Yang kedua adalah wal bulugh. Wal bulugh itu balik. Balik itu kalau usia kita 9 tahun. Batas minimal. Maksimal 15 tahun. Kalau ada laki-laki itu keluar mani di umur 9 tahun, maka dia sudah balik. Kemudian kalau perempuan keluar darah haid, itu batas minimalnya 9 tahun. Kalau batas maksimal itu adalah 15 tahun. Sudah 15 tahun, enggak juga ada pernah mengeluarkan mani ataupun perempuan tidak pernah haid, maka dia tetap sudah dikenakan syariat, yaitu mukallaf. Orang yang sudah disebut dengan balik, sudah mencapai usia untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam. Yaitu balik. Kalau orang yang belum balik ini pergi haji sah nggak? Sah, tapi tidak menggugur kewajiban haji saat sudah balik. Seperti itu. Anak kecil tadi. Kita bawa anak kecil itu sah hajinya, tapi ketika dia dewasa, apakah gugur kewajiban karena dia sudah masih kecil tadi sudah haji? Tidak. Tetap ada kewajiban saat dia dewasa nanti. Kemudian wal aqlu yang tadi. Yang ketiga adalah wal aqlu, yaitu berakal. Kalau berakal lawannya tidak berakal. Orang tidak berakal tidak wajib. Kemudian yang keempat adalah wal hurriyatu. Hurriyah ini adalah orang yang merdeka, bebas, itu hurriyah. Maka seorang budak tidak wajib haji. Ada budak haji sah hajinya, cuman tidak menggugurkan kewajiban, sama dengan anak kecil.
Kalau sekarang nggak ada budak. Kalau zaman Nabi dulu banyak budak. Kalau budak itu haji sah nggak sah? Sah hajinya. Tapi ketika dia merdeka dari kebudakannya, maka kewajibannya masih ada. Nah, tidak menggugurkan kewajibannya. Jadi budak itu sama dengan anak kecil. Ya. Tidak menggugur kewajiban saat dia sudah mencapai usia balik. Saat dia balik atau budak saat dia merdeka, maka tetap ada tuntutan untuk dia saat dia mampu untuk mendatangi Masjidil Haram. Fala yajibul haju alal muttasifi bididdi dzalik. Orang yang memiliki sifat kebalikan dari sifat-sifat tersebut, maka tidak wajib haji. Berarti al-Islam lawannya tidak Islam. Al-balik lawannya belum balik. Berakal berarti tidak berakal. Wal hurriyah merdeka berarti tidak merdeka. Orang yang melawan lawan daripada sifatnya sudah kita sebutkan tadi, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mendatangi Masjidil Haram. Masjidil Haram itu Makkatul Mukarramah. Kemudian orang yang wajib haji itu adalah wa wujuduz zadi wa aw'iyatihi in ihtaja ilaiha. Ketika seseorang itu punya bekal dan tempat bekal jika ia memerlukannya. Jadi bekal itu mesti harus punya bekal juga kita. Kalau kita sekarang ini yang dimaksud dengan bekal itu adalah koper kita. Peralatan apa segala macam ya, punya itu. Ini punya duit, punya ini apa segala macam, kita nggak punya bekal. Kalau kita memerlukan bekal itu. Nah, jadi wujudnya bekal dan wadah bekal jika ia memerlukannya. Wa qad la yahtaju ilaiha ka syakhsin qaribin min Makkah. Min Makkah. Dan terkadang ia tidak wajib, tidak memerlukannya seperti orang yang dekat dengan negara Mekah. Taruhlah orang Mekah. Dia tidak memerlukan bekal misalkan. Wa yushtaratu aidan wujudul ma' fil maudi'il mu'tad. Hamlul ma'i minha bisamanil misli. Dan juga disyaratkan harus ada air di tempat-tempat yang sudah biasa membawa air. Dari situ yang jual dengan harga standar. Nanti kita urutkan. Karena dulu air sulit. Di sana itu kan sulit. Kalau sekarang enggak lagi. Ini bercerita tentang di zaman Nabi dulu mungkin ini. Jadi kalau orang mau haji itu mesti harus bawa bekal. Bekal berupa air. Karena nanti kalau dia enggak bawa air, nanti di sana bisa kehausan. Kalau sekarang ini Makkah itu mudah. Kerajaan Saudi Arabia sudah membuat air buatan yang disaring dari laut. Nanti dimasukkan kepada hotel, tenda-tenda jamaah haji tersebut. Jadi sekarang ini ya tentu air itu tidak dipermasalahkan lagi. Nah, tapi kalau dulu dipermasalahkan, jadi problem. Maka jamaah yang pengen naik haji mesti harus bawa air. Tadi tetap masuk satu ya, wujuduz zadi wa aw'iyatihi in ihtaja ilaiha. Yaitu yang kelima itu adanya bekal dan wadah bekal jika ia memerlukannya. Tapi kalau orang Makkah itu dia nggak perlu lagi. Wa wujudur rahilah. Jadi ada yang mengatakan antara bekal dan kendaraan dijadikan satu aja itu. Yaitu adanya kendaraan yang layak bagi orang seperti, maksudnya orang yang jauh tadi, baik dengan membeli atau menyewa. Nak pergi ke Mekah itu punya kendaraan. Anda punya kendaraan nggak telap kita berjalan kaki pergi ke sana. Mesti harus naik kendaraan. Dan adanya kendaraan yang layak bagi orang yang seperti dia. Dia itu siapa? Orang yang jauh dari jaraknya dari Baitul Haram itu. Ya termasuklah kita. Bagi orang yang seperti dia, baik dengan membeli ataupun menyewa. Hadza idza kana syakhsu bainahu wa baina Makkah marhalatan fa aktsara sawaun qadara 'alal masyi amla. Hal ini jika jarak seseorang dengan Makkah mencapai 2 marhalah atau lebih. Baik ia mampu berjalan ataupun tidak. Jadi
orang yang wajib membawa bekal itu, kewajiban bagi seseorang membawa bekal itu adalah jika jarak seseorang dengan Makkah mencapai 2 marhalah. 2 marhalah itu berapa kilogram? Berapa kilogram? Berapa kilometer? 1 marhalah itu sekitar sama dengan perjalanan musafir lah. Ya. Perjalanan orang musafir itu disebut musafir apa? Berapa? 83, 90 ya. Kalau mau aman kita ambil 90 km. 1 marhalah 45 km. Marhalah. 1 marhalah 45 km. Berarti 2 marhalah 90 km. Hal ini jika jarak seseorang dengan Makkah mencapai 2 marhalah atau lebih, baik ia mampu berjalan ataupun tidak. Mampu dia berjalan ataupun tidak, tetap dia mesti harus punya kendaraan. Fa in kana bainahu wa baina Makkah duna marhalatain wa huwa qawiyyun 'alal masyi lazimahul hajju bila rahaliti. Bila rahilah. Jika jarak di antara dia dan Makkah kurang dari 2 marhalah dan ia mampu untuk berjalan, maka wajib melaksanakan haji tanpa harus naik kendaraan. Jaraknya dekat. Jika jaraknya di antara Makkah kurang dari 2 marhalah, berarti sekitar 60 km jarak dia untuk mendatangi Makkah, maka wajib bagi dia melaksanakan haji itu dalam keadaan berjalan. Bukan harus berjalan. Gini maksudnya, jika jarak di antara dia dan Makkah kurang dari 2 marhalah, berarti kurang daripada 90 km, dan ia itu mampu untuk berjalan. Kalau enggak mampu, lain lagi ceritanya. Dan dia mampu untuk berjalan, maka wajib ia melaksanakan haji tanpa harus naik kendaraan. Kalau dia, misalkan dia beralasan kurang dari 2 marhalah, pokoknya 60 km. Sebenarnya dia mampu berjalan ke sana, cuman dia beralasan, saya nggak bisa karena jauh jaraknya, saya nggak mampu. Pada umumnya mampu, tapi dia tidak mau mendatangi. Berarti tetap dia wajib hukumnya untuk melaksanakan haji tersebut. Kalau syarat sebelumnya tadi sudah dia penuhi. Nah, paham enggak? Ya, seperti itu. Kalau jaraknya kurang daripada, kita ulangi lagi. Jika jarak di antara dia dan Makkah kurang dari 2 marhalah dan ia mampu untuk berjalan, ya, maka wajib melaksanakan haji tanpa harus naik kendaraan. Ya. Wa yushtaratu kuna ma dzukira fadilan an dinihi wa an mu'natin man alaihi mu'natuhum muddata dhihabihi wa iyabihi wa fadilan aidan an maskanihi laiki bihi wa an abdi yaliqu bihi. Semua hal yang telah disebutkan di atas disyaratkan harus melebihi dari hutangnya dan biaya orang yang wajib ia nafkahi selama berangkat haji, dan juga harus lebih dari rumah dan budak yang layak ia baginya. Datang ke Makkah, pergi kita haji, hutang masih banyak, tidak boleh. Mesti harus lunas hutang kita, karena itu yang wajib dulu. Jadi kita punya hutang, datang ke Makkah, apa hukumnya? Bayar hutang dulu, baru kita berangkat haji. Orang yang belum lunas hutangnya, lunasi hutangnya dulu. Jadi orang yang punya hutang, maka dia belum wajib pergi haji. Lunasi dulu hutangnya. Kalau hutangnya sudah lunas, lihat uangnya masih banyak, maka disitulah ada kewajiban haji. Kita itu tidak wajib mencari uang untuk pergi haji, itu nggak wajib. Kita antum kenapa kerja? Saya mau kerja supaya saya bisa haji, itu nggak wajib. Ya, yang wajib itu adalah ketika kita dalam keseharian, seperti bunda-bunda sekarang ini, datang uang itu banyak, maka lihat uang kita sudah bayar hutang, beli ini apa segala macam, uang kita masih banyak, maka di situ kewajiban haji bagi kita.
Jadi kita itu sebagai hamba Allah tidak wajib mencari uang untuk berangkat haji, tapi kita wajib haji ketika kita sudah mampu. Tak tahu kita sudah mampu sekarang ini. Jadi kalau ada punya hutang, kita lunasi dulu lah. Kalau mau pergi berangkat haji, karena hutang itu yang paling wajib dulu. Wajib haji ini kalau mampu. Kalau kita punya hutang berarti kita belum mampu. Lunasi dulu hutang kita, baru kita berangkat haji. Jadi semua hal yang telah disebutkan tadi itu harus melebihi dari hutangnya dan biaya orang yang wajib ia nafkahi. Seorang laki-laki, seorang suami itu punya kewajiban menafkahi anak dan istri. Saat dia berangkat haji, anak dan istrinya nggak makan di rumah. Dia pergi ke Makkah. Berarti tidak mencukupi syarat untuk berangkat haji. Kalau dia mau berangkat haji, anaknya tidak terlantar di rumah. Kalau seorang suami, istrinya sudah lengkap semua, ibu yang tidur di rumahnya mungkin yang wajib ia nafkahi, semua makanannya, peralatannya itu sudah kita lengkapi. Maka di situ baru haji kita. Kalau itu tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban kita untuk naik haji. Nanti tadi hitungannya ada berapa? Ya. Nah, yang digabungkan aja antara apa tadi itu, antara bekal dan kendaraan dijadikan satu. Bekal dan kendaraan. Dia ini antara bekal itu ada penjelasan dan kendaraan itu ada penjelasan, jadi nggak panjang. Ada yang dipisahkan, ada yang digabung. Hah? Itu enggak, belum, itu enggak masuk. Bukan. Tidak masuk dia. Tidak dimasukkan ke dalam poin wajib haji, tapi ada di dalam penjelasan daripada kendaraan tadi. Masih buat nomor satu, buat nomor satu nomor. Enam. Kalau jadi pisahan jadi 6, kok jadi 6, 5. Islam, balik, berakal, kuliah, merdeka, ada bekal, kendaraan raya. 6. Kalau pisahin 6. Enggak, digabung. Bekal dan kendaraan 5. Kemudian yang keenam, wa takhliyatut thoriqi, dan sepinya jalan. Sepinya jalan ini, yang dimaksud dengan sepi jalan itu adalah wal muradu bit takhliyati hunna amnut thoriq zanna bihasabi ma yaliqu bi kulli makan. Sepi jalan ini, yang dimaksud dengan sepi jalan itu adalah dugaan aman di perjalanan. Bahasanya sepi jalan. Sepi jalan itu dugaan aman perjalanan sesuai dengan apa yang terdapat pada setiap tempat. Maksudnya aman lah, kira-kira kita aman tidak di perjalanan. Kalau ada peperangan berkecamuk di Makkah itu, kita maksa untuk haji, berarti itu nggak wajib haji, bahkan makruh hukumnya haji di situ. Nah, kayak kemarin ya, apa namanya kemarin? Corona, ya kan? Nah, dalam keadaan itu berarti tidak aman, walaupun kita punya mampulah semua syarat-syarat tadi sudah kita penuhi, uang kita ada, nafkah kita sudah selesai, anak kita semuanya sudah, bekal kita ada, apa segala macam, tapi di dalam perjalanan kondisinya tidak memungkinkan, atau di sana nanti bisa keadaan yang lebih buruk yang bisa kita dapatkan. Maka pada saat itu, misalkan pesawatnya rusak, kayaknya pesawat ini enggak ini bisa-bisa di tengah perjalanan nanti jatuh ke bawah itu kan, kita maksa juga nggak apa-apa lah. Ini kalau jatuh itu udah takdir Allah, nggak boleh ya. Kalau kita maksa juga naik pesawat mau berangkat seperti itu, maka hukumnya makruh, bahkan haram hukumnya.
bahkan menjadi sesuatu yang haram. Itu yang maksud dengan watakhliyutut thoriq, itu sepinya jalan, artinya yang dikehendaki dengan sepi jalan adalah dugaan aman di perjalanan sesuai dengan apa yang terdapat pada setiap tempat. Dugaan aman di dalam perjalanan. Kalau nggak aman ya nggak usah. Seperti itu. Kemudian wa imkanul masir. Nah, yang ketujuh, yang terakhir. Wa imkanul masir. Wa imkanul masir ini adalah sabitun fi ba'din nusakh. Dalam sebagian redaksi itu wa imkanul masir itu artinya memungkinkan untuk menempuh perjalanan. Dalam sebagian redaksi disebut dengan sabit, itu menetap. Ada penjelasannya. Wal muradu bihadzal imkan ayyabqa minaz zamani ba'da wujudiz zadi warrahilati ma yumkinu fihi sayrul ma'hudu ilal hajj. Yang dimaksud dengan imkanul masir itu memungkinkan untuk menempuh perjalanan. Yang dikehendaki dengan mungkin ini adalah setelah menemukan bekal dan kendaraan, masih ada waktu yang mungkin untuk digunakan berangkat haji dengan cara yang semestinya. Fa in amkana illa annahu yahtaju liqat'i marhalataini fi ba'dil ayyam lam yalzamhul hajju lid-darari. Jika mungkin ditempuh hanya saja ia butuh menempuh dua marhalah dalam jangka waktu yang sebagian dari hari-hari yang sudah terbiasa, maka baginya tidak wajib melaksanakan haji karena hal tersebut menyulitkan. Sudah ada bekal, sudah ada duit, semuanya sudah wajib kita semuanya sudah ada, syarat-syarat sudah kita penuhi. Tapi syarat itu terpenuhi di tanggal 7 Zulhijjah. Kita di sini misalkan, perjalanan lebih panjang berapa sana? Misalkan 7 Zulhijjah lengkap semuanya. Tanggal 8 Zulhijjah orang sudah mulai haji. Artinya kita maksa juga mau berangkat ke sana nggak terkejar. Maka di situ tidak wajib bagi kita untuk haji. Seperti itu maksudnya. Termasuk uzur. Nggak bisa kita memaksakan. Kita perjalanan di sini berapa jam? 11 jam mungkin ya. Banyak lagi persiapan apa segala macam. Di sini sampai ke sana orang sudah ini. Nah, kalau kita paksakan juga nggak terkejar. Maka itulah yang dimaksud dengan imkanul masir. Nah, seperti itu. Jadi kewajiban ini pun juga sifatnya tarohi. Tarohi itu enggak semesti di waktu itu. Ada duit sekarang, sewaktu itu kita haji enggak. Bisa saja pekan depan, yang penting ada azam aja di dalam diri kita. Maka dalam mazhab Syafi'i itu tarohi namanya. Tarohi itu bisa jaraknya jauh. Ya, makanya sekarang nih banyak orang mau narik dana haji katanya, mau ditukar dengan umroh. Sebaiknya janganlah. Kalau sudah didaftarkan haji biarlah. Belum tentu umur kita panjang, Allah panjangkan umur kita kan? Karena apa? Karena sebab kita nunggu itu tadi. Nah kita dah seuzon sama Allah. Kayak tidak sampai kan ian gitu kan? Kalau sudah daftar haji biarlah sih. Oke. Nah yang penting niatnya. Kalaupun tidak disampaikan nanti. Sudah sampai niatnya. Nanti dibadalkan sama ahli warisnya. Seperti itu. Diambil uangnya, dibadal sama orang. Selainnya itu, selebihnya itu dibagikan kepada ahli waris. Ada hutang. Makanya seperti ini juga. Orang kaya itu harus berpikir juga sebetulnya. Ini datang-datang mau umroh, enggak tahu dia tuh yang ingin dia tuh bukan umroh sebetulnya. Kita itu kalau mau ngasih orang kita tanya dulu. Orang yang mau kita kasih itu yang dia butuhkan itu apa? Apa dia? Mungkin dia banyak hutang, duit yang kita kasih itu kan dia mau bayar hutang, seperti itu. Jadi seharusnya kita tanya dulu lah. Kalau kita mau ngasih anak buah itu jangan semata-mata langsung haji, umroh apa segala macam. Padahal dia punya hutang, ada kewajiban. Kalau kita pun datang ambil kewajiban kita, kalaupun dia ngasih umroh, ya dia mau berangkat kita umroh ya kita berangkat. Tapi yang menjadi permasalahan dia yang mengasih kita itu, dia harus paham dulu
anak buah yang ia kasih ini hadiahnya umroh gitu kan, padahal dia punya hutang. Kau ini butuhnya apa? Kalau ini ada hadiah untuk umroh, tapi kalau ada hutang yang perlu dibayar, ambillah ini, bayarkan hutang dulu, semestinya seperti itu. Tapi sekarang ini tidak, dikit-dikit langsung umroh apa segala macam, padahal ada kewajiban. Harusnya kita bertanya dulu lah, ini ada uang 30 juta, ini kamu perlukan. Biasanya itu saya ini banyak utang, jangan pula kita bohong seperti itu ya. Biasanya kalau lah nengok duit itu udahlah, nggak ada pengen datang ke Mekah itu. Ini seperti itu. Kalau kita mau ngasih, kasihlah yang bermanfaat. Belum tentu umroh itu bermanfaat bagi dia. Karena apa? Karena hutangnya masih banyak, ya kan? Masih banyak keperluan yang lebih wajib ia penuhi daripada umroh. Tapi mudah-mudahan lah niat baik orang kita tidak menolak seperti itu kan. Kita yang dikasih seperti itu ya kita ikuti saja. Rugi kita tidak mau ambil. Kayak mau bayar hutang tidak mau ngasih, nak pergi umroh saja itu kan. Itu kan bukan duit, kita diberi orang. Kecuali kita punya uang sejumlah 30 juta, kita buatkan untuk umroh, hutang kita tidak dibayar, itu yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sini aja dulu, sampai sini aja dulu Bunda ya. Nanti kita masuk rukunnya. Jadi ada rukun, ada hal-hal hal ini diwajibkan saat haji.